Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Ini kita mata kuliahnya adalah Sistem Informasi Manajemen. Dan di sini sebelum memulai materi, ini saya akan menjelaskan tentang kontrak pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, pembelajaran akan dilaksanakan dengan sistem daring ya. Sistem daring yang digunakan ada e-learning, kita bisa dari sistem Ubara, IT, atau mungkin bisa Google Meet, dan tidak menutup kemungkinan juga kita bisa pakai Zoom. Nah, biasanya untuk pada meeting akan saya beritahu melalui Conflink, jadi jaringan komunikasinya langsung dari Conflink. Kemudian jika kita pertemuan melalui Google Meet seperti ini atau lewat Zoom, diharapkan mahasiswa berpakaian bebas rapi ya dan melakukan videonya agar kita kenal. Kemudian setiap mahasiswa wajib absen dan mengumpulkan tugas di e-learning yang sudah disediakan secara tepat waktu, dan saya tidak akan memberi toleransi jika ada keselamatan atau maupun tugas. Nah, untuk kriteria penilaian di sini akan saya jelaskan. Yang pertama adalah kehadiran dan keaktifan itu 10%. Jadi absensi dan keaktifan teman-teman mahasiswa ini akan saya nilai kalkulasi 10% sarannya. Kemudian tugas yang terdiri ada tugas individu dan ada tugas kelompok yang nanti di rata-rata adalah 20%-nya. Kemudian UTS komposisinya 30%, UAS 40%. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Saya lanjut ke materi kita, yaitu tentang sistem informasi manajemen. Apa sih sistem itu? Sebelum kita masuk ke apa definisi untuk sistem informasi manajemen, kita harus bedah-bedah dulu. Kita harus tahu sistemnya dulu apa, kemudian informasi itu apa, kemudian manajemennya itu apa. Nah, yang pertama adalah tentang sistem. Di sini adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Atau bisa juga didefinisikan sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu. Nah, sementara informasi itu apa? Informasi ini menurut McClellan, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan yang saat ini atau yang akan datang nantinya ya. Nah, jenis informasi ada informal, ada informal. Nah, kalau formal itu biasanya dihasilkan oleh organisasi, ada suratnya, ada bukti autentiknya lah. Kalau informal itu biasanya dari organisasi, misalnya seperti gosip. Nah, jadi tadi kita belajar sistem, di sini adalah sekumpulan unsur elemen yang saling berkaitan atau saling berpengaruh. Sementara untuk informasi adalah suatu data yang memiliki arti bagi si penerima itu dan bermanfaat. Nah, kalau menurut si Davis, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Nah, saat ini atau mendatang ini hampir sama seperti yang sebelumnya. Kalau menurut si John G. Birch, informasi adalah hasil pembentukan, penyusunan, pengorganisasian, atau pengubahan data yang menambah tingkat pengetahuan. Jadi informasi ini selain berisi data, tapi dia juga suatu pembentukan, penyusunan, dan pengorganisasian yang dapat meningkatkan. Nah, terus fungsi informasi seperti apa? Fungsi informasi adalah untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai, kemudian mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai, menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari suatu hal. Jadi itu ada tiga fungsi informasi. Jadi untuk meningkatkan pengetahuan, karena informasi itu kan terdiri dari data-data ya. Jadi kita bisa meningkatkan pengetahuan, kemudian juga mengurangi ketidakpastian. Jadi ada informasi banyak dan ada informasi itu data valid, itu jadi kita bisa mengurangi ketidakpastian. Kemudian menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari suatu hal, karena dari informasi itu berisi data-data, jadi kita bisa menggambarkan suatu hal berdasarkan informasi itu. Misalnya bentuk kursi itu ternyata berasal dari kayu, kemudian ada 4 kaki misalnya. Akhirnya kita bisa menggambarkan keadaan sebenarnya dari informasi tentang kursi. Kemudian manajemen, tadi sudah belajar sistem, mendefinisikan sistem, mendefinisikan informasi. Sekarang kita mendefinisikan manajemen. Di sini definisi manajemen adalah sebuah pengelolaan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan suatu organisasi.
atau proses memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kegiatan dalam manajemen ini seperti perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pengambilan keputusan ya. Atau ada juga yang menyebut proses corp, ya. Kalau pernah dengar sebelum materi sebelumnya. Nah, jadi di manajemen ini ya basicnya adalah tentang intinya tentang pengelolaan. Nah, sumber daya yang dimaksud dalam definisi tadi adalah sumber daya manusia, material, dan modal atau sumber daya informasi. Jadi kalau manusia ada material itu misalnya finansialnya, modal itu kan finansialnya atau material itu ada prasarana-sarananya. Kemudian ada juga sumber daya informasi. Nah, jadi sistem informasi manajemen itu apa? Yaitu kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna. Atau ada definisi yang lain sih menurut Urban ini adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, dan menyebarkan informasi